Selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kami semua sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan diberikan kemudahan dalam belajar nantinya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat ya anak-anak ibu semua, berdoa itu sangat penting karena berdoa juga merupakan perbuatan ibadah yang berpahala serta perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat pagi! Oke anak-anak ibu semua, sudah siap belajar dengan Ibu Hardianti hari ini? Siapkan buku dan pena juga ya anak-anak. Baik, Bu Guru. Masya Allah, semuanya pada semangat ya untuk belajar pagi ini. Nah, kira-kira ada tidak yang belum sarapan? Kita, Bu Guru. Nah, wajib sarapan dulu ya, agar belajarnya fokus. Oke, baiklah anak ibu semua, ibu absen dulu ya. Yang pertama, Diva. Saya, Bu. Fahri. Hadir, Bu. Yang terakhir, Zafran. Siap, hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa ya, kita ulas materi minggu lalu. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih, Bu. Mengenai Nabi Rasul Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, Bu. Benar sekali. Jadi minggu lalu kita udah belajar mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, masih ada yang ingat surah mengenai materi ini? Coba, siapa yang bisa bacakan? Saya, Bu. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah, benar sekali ya. Nah, jadi dari ayat tersebut diketahui bahwa rahmat yang ditebarkannya tidak hanya dirasakan oleh keluarga, bangsa Arab, umat Islam, penganut agama lain, bahkan benda mati pun ikut merasakannya. Nah, kemudian beberapa akhlak Nabi Muhammad SAW, yaitu kesabaran dan ketabahan, kerendahan hati dan kesahajaan, kemurahan hati dan kedermawanan. Diingat dan diamalkan ya anak-anak. Kemudian yang terakhir, kasih sayang Nabi Muhammad SAW, yaitu terhadap manusia, makhluk hidup lainnya, dan terhadap alam sekitar. Oke, kita masuk materi selanjutnya. Coba amati gambar berikut ini ya. Kira-kira ini gambar apa ya? Mekah, Bu. Ada pendapat yang lain? Ka'bah, Bu. Benar sekali. Jadi materi pada hari ini Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Adapun tujuan pembelajaran menjelaskan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, menghayati kebenaran risalah, menganalisis strategi dakwah, melafalkan Quran Surah Al-Alaq, dan menyimpulkan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Materi di bab 2, kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Di sana kita akan membahas dua materi. Yang pertama kondisi masyarakat sebelum Islam, kemudian yang kedua strategi dakwah Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Di antaranya kita akan membahas mengenai geografis Jazirah Arab pra-Islam, kondisi masyarakat, asal-usul masyarakat Arab, kemudian permulaan dakwah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, hambatan, prioritas dakwah, modal keberhasilan, serta yang terakhir meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bagian A, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, di sini ada peta mengenai Jazirah Arab,
yaitu yang pertama kita membahas mengenai geografis Jazirah Arab sebelum Islam. Jazirah Arab dihuni oleh bangsa Arab, salah satu dari rumpun bangsa Semit, sebagaimana bangsa Arab masa itu telah hidup menetap, sementara sebagian lagi hidup sebagai Badui yang nomaden. Bisa kita amati bersama bahwasanya Jazirah Arab itu dikenal juga dengan nama Arab Saudi, di mana ibu kotanya adalah Riyadh. Kemudian ada luas daerah, kemudian ada batas-batas serta tempat bersejarah, yaitu ada di kota Mekah, kemudian di kota Madinahnya. Selanjutnya kita membahas mengenai asal-usul masyarakat Arab dan kondisi masyarakat Mekah sebelum kedatangan agama Islam. Asal-usul masyarakat Arab dilihat dari silsilah keturunannya dan cikal bakal. Para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian. Yang pertama, Arab Ba'idah, yang kedua, Arab Aribah, dan yang terakhir, Arab Musta'ribah. Kondisi masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam ada 4. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Ada agama Yahudi, Nasrani, Sabi'ah, dan Majusi. Kemudian, sosial masyarakat Mekah ada 3 kelompok masyarakat Arab jahiliyah, yaitu masyarakat pagan yang nomaden, masyarakat pagan yang menetap, dan mereka yang meyakini adanya Tuhan. Kemudian yang ketiga, ekonomi masyarakat Mekah ada dalam bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Kemudian yang terakhir, politik masyarakat. Ada kekuatan politik Kekaisaran Nasrani Bizantinum. Kemudian, Kekaisaran Persia, dan yang terakhir, dinasti Himyar. Materi selanjutnya, strategi dakwah Nabi besar Muhammad SAW periode Mekah, di mana masa permulaannya Rasulullah SAW bertahanus atau menyendiri di Gua Hira dan mendapatkan wahyu pertama melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijrah atau 610 Masehi. Wahyu yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan wahyu kedua yang Allah turunkan yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Pertama-tama, Nabi Muhammad SAW menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga, beserta sahabatnya. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai As-Sabiqul Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama atau dahulu masuk Islam. Dari kalangan perempuan ada Siti Khadijah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian golongan anak-anak, yaitu ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari kalangan sahabat Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar bin Abu Quhafah. Kemudian ada hamba sahaya, yaitu Zaid bin Haris. Kemudian dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan pertama kali dilakukan di Bukit Sofa, di mana beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan berdasarkan Quran Surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Dalam dakwahnya itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala. Kaum Quraisy yang mendengarkan dakwah Nabi besar Muhammad SAW tidak percaya sama sekali. Mereka mendustakannya, mengejek, bahkan Nabi dilempari batu dan kotoran. Pendusta Nabi pada saat itu adalah Abu Lahab. Hambatannya adanya penghinaan, mengajak bertukar sesembahan, serta mempengaruhi pimpinan negara.
Dan yang harus kita teladani adalah berakidah yang benar serta sabar dalam menghadapi ancaman. Bagaimana anak-anak ibu semua? Apakah ada yang kurang dimengerti? Saya Bu, siapa saja Bu orang-orang yang pertama masuk Islam selain dari yang Ibu jelaskan Bu? Nah, jadi yang pertama kali masuk Islam itu ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, Arqam bin Abi Arqam, Fatimah bin Khattab, serta Abdullah bin Mas'ud. Nah, coba sekarang ibu yang mau bertanya, siapa yang tahu surah kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, dan bacakan surahnya ya. Saya Bu, itu adalah surah Al-Mudaththir Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Masya Allah, benar sekali Adit. Nah, sekarang kita ulas sedikit ya materi pada hari ini. Oke, baiklah Anak Ibu semua. Tadi kita sudah belajar mengenai Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nah, di mana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu dari bidang kepercayaan, yaitu kepercayaan masyarakat Arab, yaitu ada agama Yahudi, Nasrani, agama Sabi'ah, dan agama Majusi. Kemudian di bidang ekonomi, yaitu masyarakat Mekah bekerja pada bidang perdagangan yang pertama, kemudian pada bidang pertanian dan peternakan, kemudian bidang sosial yaitu masyarakat pagan yang nomaden, masyarakat pagan yang menetap, dan masyarakat yang meyakini adanya Tuhan tapi tidak menafikan keberadaan kelompok lain. Kemudian yang terakhir ada kondisi politik, di mana ada kekaisaran Nasrani Bizantinum, kemudian kekaisaran Persia dan dinasti Himyar. Nah, strategi dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama itu secara sembunyi-sembunyi, kemudian yang kedua secara terang-terangan. Adapun hambatan dakwah Nabi besar Muhammad SAW, yang pertama adanya penghinaan, kemudian yang kedua bujukan harta, tahta, dan wanita, kemudian yang ketiga yaitu Nabi disuruh untuk bertukar sesembahan, kemudian yang keempat ada pengasingan, dan yang terakhir itu ada mempengaruhi pimpinan negara. Nah, jadi anak-anak ibu semua, kesimpulannya adalah dakwah Nabi besar Muhammad SAW periode Mekah ini yaitu dilakukan terus-menerus tanpa putus asa. Kemudian kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk mewujudkan tugas dakwah tersebut. Nah, semoga kita semua bisa meneladani Nabi besar Muhammad SAW. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Waktunya 1 minggu dari sekarang. Oh iya, anak ibu semua, jalankan protokol kesehatan ya. Ingat pesan ibu, yaitu 3M ya, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, serta menjaga jarak minimal 1,5 meter ya. Nah, oke, baiklah anak ibu semua, mungkin hanya ini yang dapat ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan dipelajari lagi materi-materi yang sudah kita lewati. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita semua membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.